Halo teman-teman, pada pertemuan kali ini kita belajar materi tentang model pembelajaran keaksaraan. Yuk simak materi berikut ini. Definisi pendidikan keaksaraan. Menurut Sujana, pendidikan keaksaraan merupakan suatu pendekatan untuk mengembangkan kemampuan warga belajar dalam menguasai dan menggunakan membaca, menulis, dan berhitung, calistung, berpikir, mengamati, mendengar, dan berbicara yang berorientasi pada kehidupan. Sujana 2001. Tujuan pendidikan keaksaraan. Tujuan pendidikan keaksaraan yaitu mengupayakan kemampuan, pemahaman, serta penyesuaian diri guna mengatasi kondisi hidup dan pekerjaannya. Pendidikan keaksaraan tidak hanya membelajarkan kemampuan calistung, tetapi pemanfaatan hasil belajar untuk kehidupan. Metode pembelajaran keaksaraan. Participatory Rural Appraisal, PERA, Regenerative Variant Literacy through Empowering Community Techniques, Reflexed. Pemunculan masalah, Problem Posing, Language Experience Approach, LEAP. Metode struktur analisis sintesis, SAS, kata kunci, keywords, suku kata poster abjad transliterasi. Pendekatan dalam keaksaraan antara lain: 1. Menekankan menulis dan membaca pasif dari teks yang sudah ada. 2. Menekankan keterlibatan warga belajar secara aktif dan kreatif. 3. Membangun pengetahuan, pengalaman dan memperhatikan tradisi lisan warga belajar, serta keaksaraan lain. 4. Memusatkan pada bahan belajar yang dihasilkan oleh wajib belajar sendiri. 5. Menjamin proses belajar yang responsif dan relevan dengan konteks sosial. 6. Tempat belajar berada di lingkungan warga belajar, bukan di kelas. Sasaran pembelajaran keaksaraan. Sasaran pembelajaran keaksaraan adalah warga masyarakat yang telah dewasa. Kelompok belajar dewasa tentu saja mempunyai perbedaan dengan kelompok belajar pada usia remaja atau anak-anak. Agar sasaran mampu belajar dengan baik dan efektif, harus digunakan konsep pendekatan yang sesuai dengan karakteristik warga belajar. Metode pembelajaran keaksaraan fungsional. 1. Metode pendekatan pengalaman berbahasa, PPB. Metode PPB merupakan cara pembelajaran keaksaraan, baca tulis, berdasarkan pengalaman. Warga belajar membaca dan menulis melalui proses membuat bahan belajar yang berasal dari ide atau kalimat yang diucapkan oleh warga belajar sendiri, bukan dari tutor. 2. Metode struktur analisis sintesis, SAS. Metode SAS, struktur analisis sintesis, adalah suatu cara atau teknik membelajarkan masyarakat buta aksara dengan membaca dan menulis yang menekankan pada struktur kalimat, SPO, terlebih dahulu dengan mengurai menjadi bagian-bagian kata, suku kata dan huruf serta merangkai kembali menjadi suku kata, dan kalimat. Suka, 2006, 1. Tidak. Metode suku kata. Metode suku kata sangat efektif untuk membantu warga belajar yang buta huruf murni. Konsep utama dalam metode ini adalah mempelajari suku kata tertentu yang sering dilafalkan dan memiliki makna yang jelas. Dengan prinsip mengulangi, menghafal, dan melatih tentang semua huruf konsonan maupun vokal yang membentuk suku kata tersebut. Puspawati, 2006, 1, 2, 4. Metode abjad. Metode abjad merupakan metode pembelajaran yang menggunakan media, poster abjad, dan kamus abjad. Poster abjad digunakan sebagai media pembelajaran untuk membantu warga belajar mengerti bagaimana cara mengingat huruf, ejaan, dan kata-kata baru. Poster abjad juga bisa memudahkan warga belajar untuk membuat kamus abjad. Kamus abjad adalah media pembelajaran untuk membantu warga belajar dalam menyusun kata-kata yang dipelajari melalui poster abjad. Metode PPB, SAS dan kegiatan. 5. Metode transliterasi. Metode transliterasi adalah mengalihkan tulisan, huruf dan angka dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Mengingat sebagian warga belajar, terutama di komunitas masyarakat Muslim, sudah mengenal angka Arab, namun mereka masih buta aksara Latin.
Maka dalam metode transliterasi ini adalah mengalihkan dari huruf dan angka Arab ke huruf dan angka Latin. Metode ini cukup membantu warga belajar buta huruf Latin, tetapi mereka sudah memiliki sedikit kemampuan membaca, menulis, dan berhitung dengan menggunakan huruf Arab. 6. Metode kata kunci. Metode kata kunci adalah salah satu metode pembelajaran membaca dan menulis dengan menggunakan kata-kata kunci dan tema-tema penggerak yang dikenal oleh warga belajar dan yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Alasan penggunaan kata kunci dan tema penggerak adalah pentingnya menghubungkan kemampuan baca tulis dengan kehidupan nyata sehari-hari warga belajar. Pembelajaran orang dewasa. 1. Orang dewasa mempunyai pandangan terhadap nilai-nilai hidup, minat, kebutuhan, gagasan, hasrat, dan dorongan untuk melakukan suatu perbuatan. 2. Orang dewasa telah memiliki pengalaman hidup sehingga untuk mengubahnya agak sulit. 3. Orang dewasa memiliki konsep diri yang kuat dan mempunyai kebutuhan untuk mengatur dirinya sendiri. 4. Pengalaman orang dewasa sangat kaya dapat digunakan sebagai sumber belajar. 5. Kecerdasan orang dewasa sama dengan anak-anak. 6. Memberikan kesadaran pada orang dewasa bahwa pelajaran dan belajar sangat penting untuk kehidupan mereka. 7. Orang dewasa menggunakan seluruh indera sebagai alat untuk belajar. Terima kasih untuk perhatian dari teman-teman sudah mau menonton video ini. See you next time.